Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman. Pada pagi ini kita akan membahas tentang materi selanjutnya ya. Materi selanjutnya dan ini merupakan kelanjutan dari yang kemarin ya. Jadi ini adalah teman-teman kita melanjutkan ya. Melanjutkan saja. Pada pagi ini, silakan sebelum saya melanjutkan, bagi teman-teman yang sudah mendengar suara saya atau melihat materi, silakan ketik yes. Baik, sudah terlihat. Baik, kita mulai untuk pagi ini. Mudah-mudahan diberi kemudahan ya terkait dengan sosiokultural. Nah, di sosiokultural, silakan dibaca dulu oleh teman-teman. Pelan-pelan bacanya. Gak usah gerak kusuk ya. Silakan baca. Nanti kita akan mencoba membreakdown dari apa yang sudah teman-teman baca tersebut. Yuk, silakan dibaca. Nah, kalau sudah dibaca, kira-kira apa intinya atau pokoknya? Ya, pokoknya. Intinya apa sih? Bahwa di sosiokultural itu ada yang namanya perekat bangsa. Jadi Anda itu dituntut sebagai orang yang mampu ya, yang mampu menjaga keutuhan bangsa, namanya lem. Anda adalah sebagai lem. Nah ini kenapa? Karena Anda harus bisa ini peka terhadap perbedaan, ya, ya. Jadi untuk membertahan dan di sini juga Anda sebagai perpanjangan tangan pemerintah, pemerintah. Jadi Anda gambaran pemerintah itu Anda. Jadi kalau melihat ASN sekarang, gimana sih ASN sekarang ataupun pemerintah sekarang? Lihat aja orang-orangnya yang tak ditampilkan. Itu aja. Nah, itu ya. Nah, kemudian menciptakan kelekatan kuat antara ASN dengan para pemangku kepentingan serta pemangku kepentingan itu sendiri, menjaga, mengembangkan, mewujudkan rasa persatuan dan kesatuan dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi, kompetensi sosiokultural terkait dengan bagaimana kita mempertahankan keutuhan bangsa, bagaimana kita mempertahankan keharmonisan dalam bangsa dan negara. Kalau di manajerial kita berbicara tentang bagaimana menjalankan organisasi, kepentingan organisasi, kalau instansi gitu ya. Kalau sosiokultural itu bagaimana menjalankan atau menjaga kepentingan bangsa di atas kepentingan segalanya. Ya, itu kuncinya di sana. Kuncinya di sana. Jadi pilihlah jawaban-jawaban yang menunjukkan ke arah tindakan yang itu akan mempererat hubungan bangsa, hubungan antara anak bangsa itu jadi yang dipilih itu. Selanjutnya, ini ada level satu memahami, peka, dan menerima kemajemukan. Mampu memahami, menerima, peka terhadap perbedaan individu kelompok masyarakat. Terbuka, ingin belajar tentang perbedaan kemajemukan masyarakat. Mampu bekerja sama dengan individu yang berbeda latar belakang dengannya. Nah, itu ada mampu bekerja sama ya. Ingin belajar, mampu bekerja sama, dan menerima. Menerima, ingin belajar, mampu bekerja sama. Levelnya seperti itu. Silakan nomor satu, sosiokultural. Jawaban Anda apa? Silakan, jawaban Anda apa? Nomor satu.
Nomor satu jawabannya silakan. Silakan teman-teman. Anda baru saja tinggal di asrama baru. Kebiasaan asrama adalah apa ketika tidur lampu dimatikan. Padahal Anda tidak bisa tidur kalau lampu dimatikan. Sikap Anda adalah cuek saja, marah dan minta dinyalakan lampu, menanyakan kepemimpinan asrama, minta agar ditempatkan ruang sendiri, tetap kebiasaan asrama baru menyesuaikan. Jadi jawabannya adalah eh memahami, menerima, peka terhadap perbedaan. Berarti menerima ya, menerima jawabannya E. Kemudian yang kedua, silahkan. Silahkan nomor dua. Sudah adakah? Ada satu. Baik, nomor dua apa? Nomor dua, waduh jam segini. Oh ada ya. C, C, C. Nah kita lihat mampu bekerja sama dengan individu yang berbeda dengan latar belakangnya. Ya, mampu bekerja sama dengan individu yang berbeda latar belakangnya. Nah, jadi apa? Saya melihat rekan-rekan yang baru latar belakang pendidikannya ternyata berbeda-beda dengan saya. Benar-benar menjadi diri sendiri. Nah, kenapa? Coba jawabannya deh. Kenapa jawabannya jong semua ini? Kenapa D jawabannya? Kenapa D jawabannya? Kalau tidak merasa jadi diri sendiri, artinya Anda merasa jadi anggota tim, anggota kelompok, artinya ya. Jadi Anda bukan lagi mencerminkan diri sendiri, tetapi mencerminkan spirit the corp atau kepentingan kelompok. Jadi itulah bahwa pilihannya adalah tidak pernah menjadi diri sendiri. Nah, kalau misalnya benar-benar aman menjadi diri sendiri. Kalau aman menjadi diri sendiri, berarti Anda tidak menjadi eksklusif. Eksklusif menjadi orang yang aneh gitu menjadi diri sendiri. Itu orang eksklusif. Padahal yang kita minta adalah semuanya adalah inklusif. Nggak ada perbedaan. Jadi dalam kelompok ya sama. Saya bukan bukan diri sendiri lagi gitu ya. Dalam artian saya adalah anggota kelompok. Jadi bukan menjadi diri sendiri, tapi menjadi anggota kelompok. Apa yang saya utarakan adalah kalau melihat organisasi, melihat Indonesia, lihatlah saya yang penuh toleransi dan lain sebagainya. Ya, itu ya artinya gitu ya.
tidak pernah menjadi diri sendiri dalam kelompok kerja. Jadi selalu mengatasnamakan kelompok, bukan mengatasnamakan pribadi. Kalau yang C itu, nah itu pribadi. Jadi dia tidak ngeblend, dia tidak campur kepada kelompok. Kelompok mau kemana, orang mau kemana, ya sudah. Jadi Anda menjadi orang lain dalam kelompok. Yang kedua, level kedua, lihat level kedua. Dibaca dulu silahkan, pelan-pelan bacanya. Aktif mengembangkan sikap saling menghargai, menekankan persamaan dan persatuan. Menampilkan sikap dan perilaku yang peduli akan nilai-nilai keberagaman dan menghargai perbedaan, membangun baik, membangun hubungan baik antar individu dalam organisasi, mitra kerja, pemangku kepentingan, bersikap tenang, mampu mengendalikan emosi, kemarahan, frustasi dalam menghadapi pertentangan yang ditimbulkan oleh perbedaan latar belakang, agama, kepercayaan, suku, gender, sosial ekonomi, preferensi politik di lingkungan kerjanya. Silahkan. Yuk, nomor tiga, silakan. Sering soal ini keluar ya. Sering. Di buku-buku sering keluar. Kira yang mana? Oh, kan 30 nomor tiga nih. Nomor tiga C. Ada yang B. Ada yang segini. Ah, jawabannya adalah C ya. Kenapa kira-kira? Mengantri, selang, bertukar dengan Anda. Anda artinya tidak apa ya? Anda itu artinya tidak mengganggu orang lain karena yang dikorbankan adalah Anda. Ya, menghargai orang lain. Sikap perilaku peduli akan nilai keberagaman, menghargai perbedaan. Peduli, ya. Jadi Anda tidak ya, Anda peduli dengan nilai keberagaman. Jadi ini ada orang yang capek, ya Anda harus menghargai. Nah, nomor empat, silakan. Hilang ke kantor, hilang kemudian siang. Ayo, kira-kira apa? Kira-kira yang proaktif yang mana? Nah, menampilkan sikap perilaku yang peduli nilai keberagaman, menghargai perbedaan. Ayo, kira-kira seperti apa jawabannya?
Hari ini melihat apa yang dilakukan. Mana coba jawaban Anda? Oh, kan macam-macam tuh. Ada V. C, C, D. C. Yang mana yang betul siapa? Satu, dua, tiga. Ah, dia kan hanya masalahnya kan dia hanya hilang kendaraan aja. Ya, memberi bantuan tumpangan semampu saya aja. Ya, ini level 2 loh ya, level 2. Nomor ah nomor 5. Kenapa jadi keluar juga itunya? Ayo level 5 silakan. Level 5. Nomor 5. Anda sedang makan bersama rekan kerja beberapa kemudian datang seorang anak kecil Anda menyatakan lapar meminta uang. Sikap Anda situasi ini adalah peduli beragam hari perbedaan. Peduli, peduli, peduli. Yang mana yang peduli? Mana yang peduli? Sikap dan perilaku yang peduli. Oh, yang mana? Ini nomor berapa ini? Oh, 5C katanya. Memberikan makanan atau memberi sisa makanan, memberinya uang, ya pergi, memberikan sisanya makan dan uang. Yang mana yo? Yang mana? B atau C? B atau C? B atau C? Ya, yang peduli, yang menunjukkan peduli. Benar-benar peduli. Menunjukkan benar-benar peduli. Jadi kan dia minta uang dan sisa makanan. Anda ngasih dua-duanya. Ini kan lebih peduli itu. Menunjukkan lebih peduli orang. B ya. Ini dapat juga si C juga dapat. Ini dapat. Tenang. Tapi yang B lebih baik. Jadi kasih dua-duanya. Nomor 6. Silakan. Nomor 6. Ketika ketua RT Anda membutuhkan warga yang melakukan kerja bakti di lingkungan rumah Anda sekitarnya, Anda sedang sibuk, maka Anda jawabannya, Anda kan sedang sibuk tuh apa? Nomor 6, meminta orang lain mewakili Anda. Yo, yang mana? Membangun hubungan baik dengan antar individu dan organisasi, mitra kerja pemangku kepentingan. Yang menunjukkan membangun baik yang mana? Datang dong, tapi lewat. Tentang kerja waktu sedang punya tugas mendadak. Ternyata A. Kenapa A ya? Coba kita lihat analisisnya. Jangan-jangan sampai salah nandain saya. Coba kita lihat. Ada membutuhkan warga melakukan kerja bakti di lingkungan rumah sekitarnya sedang sibuk. Maka Anda akan tetap ikut kerja bakti walau Anda sedang punya tugas mendadak. Menerima, menemui Pak RT dan warga dengan membawa, oh ini maaf, meminta beri maaf dan makanan. Meminta maaf dan makanan. Salah ini. Jadi jawabnya tetap ikut ternyata teman-teman. Kenapa? Karena menunjukkan bahwa kita harus membangun apapun sibuknya kita harus ini ya. Kenapa tidak tugas? Kenapa kan ada tugas mendadak? Ini konteksnya dalam sosiokultural. Kalau sosiokultural kita mengutamakan persatuan, jadi diutamakan itu persatuannya, bukan tugasnya. Tetapi kalau di manajerial kita mengutamakan tugas. Kalau di sosiokultural kita mengutamakan persatuannya. Itu aja sih. Poinnya di sana. Nomor 7. Yo, nomor 7. Silakan.
Silakan nomor 7 yang lainnya. Nomor 7 banyak, woi. Oh, ada B, ada E, ada B, ada E, ada C. Apa lagi coba itu? Ada A juga, ada A juga ya. eh Terbuka, kritik. Dalam dunia kerja, Anda akan bertemu orang-orang yang berlatar belakang berbeda. Terkadang Anda orang cuek, tidak mau tahu. Ada juga yang sangat aktif mengkritik dan menyuarakan pendapatnya terhadap sikap Anda. Sikap Anda adalah tenang. Anda mampu mendalam emosi, tenang, mampu mendalam emosi, kemarahan, frustasi, pertentangan yang timbulkan, perbedaan dan lain sebagainya. Jawabannya apa? Tenang. Jawabannya B. Yang 7 Mas Puguh tuh kemana tuh? Jawabannya B ya. Tenang. Kritikan membangun, masuk membangun. Ya udah, biarin aja. Orang kita nggak akan pernah sepi dari kritikan itu. Mempromosikan, mengembangkan sikap toleransi. Nah, ini mempromosikan sikap menghargai perbedaan, pemetaan, sehingga dapat memberikan respons sesuai dengan budaya dan berlaku, menjadi mediator penyelesaian konflik. Itu penting. Kuncinya di sana. Level ketiga itu mempromosikan, melakukan pemetaan, potensi-potensi kesalahpahaman kayak gitu ya. Pemetaan namanya, menjadi mediator untuk menyelesaikan konflik atau mengurangi dampak energi konflik ya. Nomor 8, sebagai ketua RT dan diundang untuk menghadiri acara keagamaan kaum minoritas, apa yang Anda lakukan? Tadi kan sudah minoritas, jadi jawabannya yang menunjukkan menghadiri undangan meskipun tidak harus selesai. Ada juga yang A, mempromosikan perbedaan di antara mendorong toleransi keterbukaan. Ya, ini yang mana yang cocok? Jadi yang A yang cocok ya. Mempromosikan siap menghargai perbedaan di antara yang mendorong toleransi keterbukaan. Ini 8 ya. A konsepnya. Kemudian nomor 9 silakan nomor 9 teman-teman. Soalnya sama, Bu. Nomor 9 silakan. Nomor 29, 9. Mempromosikan sikap menghargai perbedaan di antara orang mendorong toleransi keterbukaan. Ya, diundang keagamaan. Udah ya tadi ya. Dari undangan, setiap sesinya sudah ya. Nomor 10. Kenapa ini sudah ya? Udah kan tadi ya. 10, silakan nomor 10 teman-teman. Kita hidup di negara yang memiliki ragam kepercayaan, budaya, dan adat istiadat yang berbeda. Ya, di perusahaan Anda ada orang-orang yang berbeda latar belakang, banyak karya Muslim yang mengeluh sulitnya beribadah karena tersedia tempat atau pada jam untuk beribadah. Mereka langsung bersikap kerja. Sikap Anda
Sikap Anda adalah apa yang Anda lakukan? Nomor 10. Nomor 10. Pak, Anda yang harus proaktif, proaktif, proaktif. Nah, mempromosikan keberagaman, mendorong toleransi. Yang mana kira-kira? Yang mana? Ayo, yang mana? Yang mana? Yang mana? Itulah. Yo, yang mana? Jawabannya adalah A atau B, 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 A atau B. Jawabannya A atau B, teman-teman. Silahkan. Jawabannya A atau B. Jawabannya satu, dua, tiga. Ting. Kenapa ya? A atau B, tapi jawabannya D. Kira-kira gimana? Coba. Karena jawaban kita adalah A atau B. A, 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 A. Coba kita bedah, jangan sampai saya salah ya. Oke, lihat. Kita hidup di negara yang memiliki ragam kepercayaan, budaya, dan istiadat yang berbeda-beda. Di perusahaan sendiri, ada orang-orang yang berlatar belakang karyawan Muslim yang mengeluh sulitnya. eh Kalau di level 3, itu berarti yang paling bagus adalah kita aktif ya mendiskusikan. Kalau mendiskusikan, memang bagus dengan jajaran pimpinan, bagus ya, mencari solusi. Tapi kalau sudah yang D itu, ya, yang D itu sudah yang sifatnya toleran, artinya sudah berjalan. Itu yang D. Yang D ini secara konsep ternyata perbedaannya gitu, teman-teman, secara dilihat. Ya, secara konsep. Ya, kalau kita di posisi pimpinan, kita pilihnya adalah memfasilitasi. Juga sebagai pimpinan juga kita berfasilitasi. Tapi kalau misalkan bukan, kita ikut harus memberikan kebijakan yang bersifat toleran pada karyawan. Itu ya. Kita lihat posisinya di mana. Budaya di perusahaan, banyak orang muslim. Sikap Anda, walaupun ya, sikap Anda memberikan bersikap toleran terhadap karyawan. Toleran, menghargai, ya. Oke. Sudah selesai teman-teman. Oke, teman-teman, untuk ini boleh dong di open open kamera bisa nggak? Kamera. Saya mau moto dulu teman-teman. Boleh nggak teman-teman? Nanti ini materinya saya kirim ya, saya kirim ke teman-teman. eh Ya, dikirim pada teman-teman untuk digunakan sebaik-baiknya. Sebaik-baiknya. Digunakan sebaik-baiknya ya. Ya, siap. Yang open 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 boleh boleh dong. Ya, kita lihat ya. TikTok sebentar ya. Yang depan dulu. Ya, sebentar. Sebentar, yang lainnya dulu. Kenapa? Kecil dulu ya, saya sip dulu ya. Nah, bentar ya teman-teman. Bentar dulu, sebentar, sebentar. Nah, yang kedua belum ini. Ya nggak apa-apa, nggak apa, yang nggak bisa nggak apa-apa, yang nggak bisa. Nyantai aja, ngomong ini aja untuk ini aja kok. Hanya untuk apa ya? Nggak apa-apa sih. Dokumen aja. Udah ya, teman-teman. Terima kasih ya, teman-teman. Terima kasih. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih untuk teman-teman semua. Ya, untuk hari ini teman-teman cukup sekian. Nanti materinya saya kirim ke grup.
materinya dan rekamannya nanti juga saya berikan kepada teman-teman semua ya. Nah, ya itu ya teman-teman. Terima kasih untuk eh, apa yang diberikan. Jadi kita sudah benar-benar berjuang, berjuang, berjuang ya. Terima kasih. Mudah-mudahan kita sehat semua. Mudah-mudahan dimudahkan oleh semua. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.